Kita akan membahas mengenai proses dalam perencanaan. Sebenarnya proses dalam perencanaan ini, dimanapun, apapun yang akan kita rencanakan itu, step-step prosesnya itu sama. Terutama kalau proses jangka panjang. Yang pertama kita prediksi dulu kebutuhan jangka panjang kita. Setelah kita prediksi, lalu kita lihat sumber daya kita, mana yang akan kita gunakan. Setelah itu kita hitung berapa investasi yang dibutuhkan untuk perencanaan itu, sampai kita bisa menghitung berapa biaya produksi dari perencanaan itu, di mana biaya produksi termasuk biaya investasi, biaya operasional, semua biaya kita masukkan, lalu kita mendapatkan biaya produksi. Setelah itu baru kita lihat berapa produk kita ini akan kita jual untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, dalam kuliah ini kita khusus akan membahas mengenai perencanaan dalam sektor energi dan tenaga listrik. Jadi yang pertama kita buat suatu proyeksi ke depan, tergantung berapa waktu ke depan yang kita ingin rencanakan. 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Lalu kita buat proyeksi. Nah, proyeksi ini menjadi kunci. Karena kalau salah kita memproyeksikan, bisa nanti salah kita mempersiapkan apa yang akan kita rencanakan ini. Bisa berlebih atau berkurang. Kalau berlebih kita boros, kalau kurang ya, kalau sektor energi terjadi gangguan terhadap ketahanan energi nasional. Jadi prediksi berapa kebutuhan energi kita jangka panjang itu adalah penting sekali. Nah, setelah kita prediksi, kita lihat sumber daya energi yang kita miliki, mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita lihat, lalu kita hitung berapa investasi yang dibutuhkan, dari mana duit itu kita dapat, berapa biaya produksi setiap unit produk kita, berapa akan kita jual, berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Proses itu sama. Apapun komoditi atau sektor yang akan kita buat perencanaan jangka panjang. Tentunya permasalahan dalam menggunakan sumber daya yang kita miliki itu tergantung kepada kebijakan dari kita. Kita bisa menggunakan energi misalnya batu bara lebih banyak atau gas yang banyak. Semuanya itu tergantung kepada para pengambil keputusan di saat perencanaan itu dibuat. Sehingga sering begitu pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembangunan energi misalnya berganti orangnya, dia lihat perencanaan, wah ini perencanaan ini tidak tepat, dia ulang lagi merencanakan, berubah lagi itu.
Nah, perubahan-perubahan itu tidak menguntungkan bagi aktivitas bisnis. Kalau energi, aktivitas bisnis energi di Indonesia. Karena tadinya misalnya akan dibangun sekian ribu megawatt panas bumi, tahu-tahu begitu perencanaannya diganti, panas bumi tidak sebanyak itu. Yang banyak adalah batu bara. Nah, perubahan-perubahan itu akan mengakibatkan para investor tidak nyaman, karena dia juga perlu membuat perencanaan untuk membangun. Jadi kalau panas buminya berkurang, ya investor di panas bumi akan terganggu. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada kuliah yang kelima ini. Bagaimana seharusnya kita membuat suatu perencanaan, khususnya sektor energi dan bidang ketenaga listrikan. Kita tahu bahwa di sektor tenaga listrik itu produksi di setiap detik ditentukan oleh permintaan pada detik itu. Itulah tingkat kesulitan dari perencanaan sektor tenaga listrik dan operasional. Kita tahu bahwa di sini demand harus selalu sama dengan supply. Setiap saat harus dijaga itu. Di situ tingkat kesulitannya kalau kita mengoperasikan dan merencanakan sektor tenaga listrik. Untuk mahasiswa yang bukan backgroundnya tenaga listrik, ada beberapa jenis pembangkit listrik tenaga uap, energi primernya batu bara, pembangkit listrik tenaga air yang memutar turbin, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai energi primernya. Sebenarnya panas bumi ini juga PLTU, cuma kalau PLTU yang di atas itu batu bara yang memproduksi panas untuk menghasilkan uap. Tapi PLTP ini panas bumi yang menghasilkan uap. Pembangkit listrik tenaga diesel memang mesin diesel. Pembangkit listrik tenaga gas itu gas bumi sebagai energi primernya. Bisa langsung gas buminya dibakar, bisa juga gas itu sebagai pemutar turbin. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu bahan bakarnya uranium yang diperkaya. Sebenarnya juga PLTU, karena nuklir ini hanya untuk menghasilkan panas, tapi lalu panas itu menghasilkan uap. Jadi PLTU batu bara, PLTP panas bumi, PLTN nuklir itu sebenarnya prinsipnya uap, listrik tenaga uap. PLTS pembangkit listrik tenaga matahari, sini disebut solar. Jadi bukan hanya solar ya, pembangkit listrik tenaga solar itu matahari. Pembangkit listrik tenaga bayu itu prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, cuma yang memutar turbinnya di sini angin, di PLTA itu air. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTA kecil. Lalu ada pembangkit listrik tenaga OTEC, Ocean Thermal Energy Compression. Ini juga sama dengan PLTU prinsipnya, karena menggunakan turbin uapnya dari uap amoniak. Pembangkit listrik tenaga solar thermal juga sebenarnya prinsipnya sama dengan PLTU, cuma matahari digunakan panasnya untuk menghasilkan uap air. Jadi ini jenis-jenisnya.
Ada beberapa tingkat kesulitan dalam merencanakan sektor tenaga listrik di Indonesia. Yang pertama adalah menyediakan cadangan pembangkit agar selalu mencukupi untuk menjamin kualitas, stabilitas, reliabilitas dari sistem tenaga listrik setiap saat. Cadangan pembangkit harus lebih besar daripada beban puncak. Dan maksudnya di sini untuk reliabilitas cadangan pembangkit harus lebih besar dari pembangkit terbesar. Karena kalau cadangan pembangkit sama dengan pembangkit terbesar, dia langsung begitu pembangkit besar itu mati, ya dia tidak reliable. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan kualitas, stabilitas, dan reliabilitas. Kalau orang awam, kalau listrik mati, kualitas PLN tidak bagus. Atau voltasenya turun naik, kualitas tidak bagus. Atau begitu mati, hidup lagi, mati lagi. Semuanya kualitas bagi orang awam. Tapi bagi kita di kelas ini, harus kita bedakan. Kualitas, stabilitas, dan reliabilitas. Kualitas adalah kemampuan sistem untuk menjaga besaran-besaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, voltasenya 220, ya, dijaga voltase 220, plus minus 5-10%. Nah, itu harus dijaga. Kalau itu tidak terjaga standar itu, besaran itu, ini kualitasnya nggak bagus. Kemudian menjaga frekuensi. Kita 60 frekuensinya. Lalu dijaga itu, karena kalau tidak, ada peralatan yang bisa rusak kalau frekuensinya tidak tepat. Industri kimia membutuhkan frekuensi yang begitu stabil. Kalau tidak, merusak proses. Nah, itu kualitas. Jadi menjaga besaran-besaran yang sudah ditetapkan, terutama frekuensi dan tegangan. Kalau stabilitas, itu adalah kemampuan sistem untuk kembali kepada kondisi normal di saat terjadi gangguan. Jadi kualitas stabilitas itu saya sering gambarkan seperti bandul. Ini bandul bergoyang. Nah, kalau ada gangguan, bandul ini goyangnya terganggu. Tapi kalau dia setelah terganggu, dia bisa kembali ke normal. Itu sistem itu stabil. Tapi kalau bandul itu digoyang lalu dia langsung ke atas, langsung tidak normal, itu sistem tidak stabil. Jadi sistem akan dikatakan stabil apabila dia bisa kembali kepada kondisi normal saat terjadi gangguan, walaupun dia menemukan stabilitas baru, tapi dia stabil kembali. Reliabilitas adalah kemampuan sistem untuk memasok energi listrik secara terus-menerus. Disitulah perlunya cadangan, supaya dia reliable. Jadi kalau ada yang terganggu pembangkit, dia tetap memproduksi listrik karena ada cadangan yang digunakan. Jadi di kelas ini harus dibedakan sekarang kualitas, stabilitas, dan reliabilitas daripada sistem tenaga listrik. Kesulitan yang berikutnya adalah merancang agar produksi energi listrik setiap detik dapat mengikuti permintaan pada detik itu, untuk menghindari terjadinya pemadaman terbatas yang dapat mengakibatkan pemadaman total atau blackout. Jadi blackout itu seperti suatu proses domino. Kalau domino itu dideretkan panjang, misalnya berbelah-belah itu panjang. Kalau domino di sini jatuh, dia akan menjatuhkan yang lain.
Nah, kalau sistem pengontrolannya, pengendaliannya bagus, begitu jatuh, domino yang di depannya cepat diawaskan, lalu tidak merobohkan domino yang di depan. Nah, mengambil domino itu adalah seperti pemutus yang bekerja karena pemutus daya, yang bekerja karena adanya relay. Jadi setting relay itu perlu bagus, karena relay itu ada ratusan banyaknya mungkin dalam satu sistem tenaga listrik. Jangan sampai relay yang di depan bekerja duluan. Jadi harus relay ini bekerja duluan, baru relay berikutnya. Kalau dia gagal, dia berikutnya, gagal berikutnya. Nah, itulah dia blackout. Di sini gagal, relay berikutnya bekerja, gagal lagi. Akhirnya semuanya relay itu tidak bekerja, pemutus daya itu tidak bekerja, terjadilah blackout. Blackout ini merupakan suatu prestasi yang negatif bagi sebuah perusahaan listrik. Akan diingat, seluruh dunia akan mencatat bahwa misalnya Indonesia pernah blackout, Pulau Jawa pernah blackout. Oh, itu tercatat itu. Dan perusahaan listrik akan malu, dalam tanda petik, kalau terjadi blackout, karena di situ menggambarkan betapa jeleknya sistem pengamanannya. Sistem pengamanan itu ada fungsinya bukan hanya peralatan, tapi manusia yang men-setting pengamanan itu. Jadi kalau terjadi blackout, peralatannya dan manusianya yang bekerja di perusahaan listrik malu seharusnya, karena dia tidak bisa membuat suatu sistem proteksi, sistem pengamanan yang bagus. Kalau alatnya bagus, manusianya tidak bagus untuk men-setting, sama aja. Jadi peralatannya bagus dan manusia yang men-set sistem pengamanan itu harus bagus, dalam arti ya kita sebut cerdas lah. Yang ketiga, kesulitannya adalah menjamin ketersediaan energi primer untuk memasok kebutuhan jangka panjang. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa LDC, total energi terjual, total energi yang diproduksi, prediksi total energi yang diproduksi atau terjual, itu menentukan berapa energi primer yang harus kita sediakan. Misalnya 10 tahun lagi, berapa energi primer yang harus kita sediakan. Harus ada prediksi berapa total energi yang akan diproduksi pada 10 tahun yang akan datang, supaya bisa disiapkan energi primer. Mengapa? Energi primer itu batu bara, itu kontrak jangka panjang biasanya. Memang ada mungkin pada besaran kecil, tidak besar, itu bisa kita beli di pasaran pada saat kita membutuhkan. Tetapi untuk suatu jumlah yang besar, itu kita harus kontrak dengan penjual jangka panjang supaya dia bisa menyiapkan. Karena batu bara harus ditambang, itu juga gas, harus ada kontrak jangka panjang. Nah, ini masuk dalam kemampuan seorang perencana untuk memberikan informasi bahwa tahun sekian butuh sekian energi primer, tahun sekian butuh sekian. Itu angka itu akan menentukan si pembeli, sebagian pembeli energi primer untuk membeli. Nah, kalau salah, bayangkan kalau kurang, ya jadi masalah
nanti pembangkitnya ada yang tidak itu. Kalau berlebih jadi masalah secara keekonomian, jadi besar biaya produksinya. Jadi ini menjamin ketersediaan energi primer itu masuk ke dalam kemampuan seorang perencana untuk memprediksi itu. Menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangkit distribusi dan transmisi. Ini juga harus termasuk dalam perencanaan. Oke, nanti kita butuh batu bara 10 tahun lagi sekian. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Apa teknologi bersihnya yang harus dipasang? Itu termasuk harus diperhitungkan oleh si perencana, supaya bisa mengetahui berapa biaya produksi dari sistem itu. Karena kalau kita menggunakan teknologi bersih, itu akan meningkatkan biaya produksi. Mengusahakan biaya produksi tidak terlalu tinggi agar tarif listrik dapat terjangkau oleh masyarakat dan subsidi tidak terlalu besar. Untuk Indonesia ini harus masuk ke dalam diskusi dan pemikiran si perencana. Kalau seandainya perencana bilang PLTD semua, ya biaya produksinya mahal. Gampang PLTD, tapi biaya produksinya jadi mahal. Lalu kalau kita batu bara semua, biaya produksi rendah, masalah lingkungan harus dipertimbangkan. Jadi dari awal pada saat merencana masalah lingkungan dan biaya produksi harus diperhitungkan. Jadi betapa bisa dibayangkan kemampuan si perencana harus mengetahui banyak. Perencana itu satu tim biasanya, tidak satu orang, satu tim. Tapi memang komandonya satu. Komando harus satu dimanapun. Jangan ada komando dua. Nanti si komando, kalau dua, komando A bilang sini, komando B bilang sini, nggak selesai. Komando harus satu. Apapun, pengambil keputusan harus satu. Tapi pengambil keputusan bisa mempunyai banyak masukan, penasehat. Tetapi terakhir dia yang memutuskan. Tidak ada keputusan yang 100% bagus. Tidak ada. Bahkan keputusan 51% bagus, 49% jelek, harus diambil keputusan 51% itu. Coba bayangkan kalau kita lihat dalam suasana politik misalnya. 51% dia menang dalam 51%. 49% tidak setuju dengan pimpinan itu. Nah, kalau 49% ini megang mic, megang loudspeaker, ya seperti dia lebih besar daripada yang 51%. Jadi itulah komando. Pengambil keputusan harus satu. Dan keputusan punya resiko. Tugas pengambil keputusan adalah mencari resiko yang terkecil. Tidak ada tindak keputusan yang tidak punya resiko. Tetapi memilih keputusan yang terkecil resikonya. Nah, dalam proses perencanaan itu, kita pertama kali melakukan prediksi kebutuhan. Ingat, prediksi kebutuhan itu yang paling penting 3 besaran. Beban puncak untuk mengetahui berapa total kapasitas akan kita bangun. Beban dasar untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pembangkit yang harus kita bangun. Total energi perlu untuk memprediksi berapa energi primer yang harus kita siapkan.
berapa income kita, sehingga berapa biaya produksi. Jadi load forecast ini menjadi kunci utama dari ketepatan suatu perencanaan. Jangan dianggap remeh ini. Ini yang banyak. Load forecast ini dianggap sepele saja. Sehingga nanti banyak kita lihat di Indonesia. Pembangunan 35.000 megawatt itu seharusnya berdasarkan prediksi. 35.000 megawatt dibutuhkan untuk 5 tahun 2014-2019. Di akhir 2019 belum 20% terbangun, tidak ada masalah. Belum sampai 20%. Seharusnya 100% dibangun pada 2019. Ini baru 20%. Tapi nyatanya tidak ada masalah dengan peristikan kita. Bahkan sekarang banyak yang berlebih, menyatakan berlebih. Apa itu? Perencanaannya yang salah. Kalau perencanaan salah apa? Forecast-nya yang tidak tepat. Jadi forecast ini, apapun dia, apakah listrik, apakah gas, apakah minyak, harus tepat. Tepat bagi engineer itu plus minus 5% kesalahan. Ada yang menempatkan plus minus 10%, masih oke. Tapi kalau plus minus 80%, itu bukan suatu prediksi. Itu nggak usah diprediksi, bangun saja sesuai kemampuan. Nah, ini sering terjadi di kita. Prediksi kita banyak yang over. Mengapa? Karena kita, sistem perencanaan kita kurang tepat. Boleh dikatakan tidak tepat. Kita menyamakan semua penduduk di Indonesia membutuhkan listrik dengan kualitas, reliabilitas, stabilitas yang sama. Orang di daerah pedesaan sama dengan orang di Jakarta. Selama dia satu nyawa, kebutuhan listriknya sama. Padahal tidak. Orang di daerah perkotaan sama di daerah pulau kecil. Di pulau besar sama pulau kecil. Padahal tidak. Nah, sistem kita seperti kontinental. Semua manusia yang ada di Indonesia sama kebutuhannya, lalu dikalikan aja. Umumnya, kasarnya dikalikan dengan energi per kapita jumlah penduduk. Jadi besar jumlahnya. Lalu besar jumlahnya terpikir, wah ini yang sebesar ini harus membangun pembangkit-pembangkit yang besar-besar. Terbangunlah pembangkit yang besar-besar, termasuk pemikiran untuk membangun PLTN 1.000 megawatt, 2.000 megawatt. Karena kebutuhan besar. Padahal kebutuhan besar itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang kecil yang tidak bisa disatukan sistemnya. Di pulau-pulau kecil itu dia berdiri sendiri. Sementara konsep kalau kita kontinental itu satu sistem tenaga listrik. Jadi ada pembangkit besar disalurkan dengan kabel ke rumah setiap konsumen. Itu dia konsep kita yang kita pakai. Padahal kita tidak seperti itu. Sehingga prediksi kita selalu berlebih dari dulu. Nah, kalau berlebih katanya masih mendingan dengan kurang. Kalau berlebih itu nilai maksimum 10, berlebih itu nilainya 4, kalau kurang itu nilainya 3. Tapi tetap tidak lulus. Jadi prediksi merupakan kunci keberhasilan suatu perencanaan. Dan ingat bahwa memprediksi kebutuhan energi listrik ke depan tidak bisa menggunakan data masa lalu. Kita proyeksikan aja begitu, nggak bisa. Si perencana harus mampu memprediksi masa depan dengan data masa depan.
sekarang ini. Apa data masa depan di sektor listrik yang paling dominan akan mempengaruhi? Mobil listrik, rooftop. Itu yang akan merubah semuanya. Yang saya sebut di dalam buku revolusi energi. Energi akan sangat murah, mudah didapat. Setiap orang bisa memproduksi energi sendiri. Itu dia. Sehingga nanti pada zaman itu kita nggak perlu lagi belajar bagaimana merencanakan sektor tenaga listrik, sistem tenaga listrik. Nah, masing-masing kita membuat perencanaan sendiri. Jadi prediksi penggunaan listrik itu ya ada rumah tangga seperti yang di sini, rumah tangga, industri, bisnis, pabrik. Nggak gampang. Siapa yang tahu sekarang ini saya akan rekaman dengan ada lampu sorot, menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan rekaman yang lain. Nggak ada orang yang memprediksi dulu. Nah, inilah dia kemampuan si perencana untuk memprediksi kejadian kondisi masa depan. Memang tidak harus memprediksi terjadinya COVID, tidak. Tetapi kemajuan teknologi. Saya melihat kalau saya bisa menjalankan dengan baik, merekam bahan kuliah, walaupun tidak ada COVID nanti, saya akan teruskan ini. Karena ini membantu mahasiswa sekali. Bisa mempelajari bahan sebelum hari kuliah. Sehingga pada saat pertemuan itu diskusi. Ini masa depan kita. Bahkan ada yang menyatakan tidak perlu ada dosen lagi berdiri di depan kelas. Kalau saya tidak setuju. Kalau pengajaran boleh, kalau pendidikan tidak. Tapi bisa aja nanti berupa video yang betul-betul seperti saya berdiri di depan kelas yang direkam. Bukan hanya seperti sekarang suara dan mimik muka. Nah, kalau itu bisa. Jadi seperti seolah-olah berdiri di depan kelas dan itu yang ditonton oleh mahasiswa. Cuma interaksi tidak bisa. Nah, interaksi itu diperlukan dalam pendidikan. Dalam pengajaran oke. Dalam pendidikan diperlukan. Generation planning. Jadi setelah di forecast, kita buat planning kita untuk beban puncak sekian. Berapa pembangkit yang harus kita bangun? Bagaimana reliability yang kita inginkan? Karena reliability akan mempengaruhi berapa total kapasitas pembangkit. Kita lakukan itu. Lalu berapa beban dasar? Sehingga jenis pembangkit beban dasar berapa? Jenis pembangkit beban puncak berapa? Cadangan berapa? Cadangan untuk beban dasar berapa? Cadangan untuk beban puncak berapa? Ini dibuat di sini. Didiskusikan dengan banyak ahli, tim. Tidak sendiri, tim. Termasuk kesiapan energi primer. Dipikirkan di sini. Oke, PLTU, bagaimana batu baranya? Oke, PLTG, bagaimana gasnya? Semuanya didiskusikan di sini. Setelah itu, ini generation planning, jenis pembangkit dan sebagainya. Transmisi, karena kalau pembangkit jadi transmisinya tidak disiapkan, ya tidak ada gunanya. Jadi generation planning itu bagaimana mengantarkan listrik yang di pembangkit sampai kepada konsumen. Kalau hanya mikiran pembangkit saja, karena di situ misalnya banyak bisnis, ya lupa. Seperti sekarang. Sekarang ini pembangkit dinyatakan berlebih, padahal masih banyak orang yang butuh listrik. Kalau ada orang yang butuh listrik, rasio elektrifikasi belum 100%, nggak ada istilah pembangkit berlebih. Ini kenapa? Karena pada saat merencanakan pembangkit yang 35.000 megawatt itu tidak sebagus kalau mau merencanakan
transmisi distribusi tidak seketat pembangkit. Di nomor 2 kan transmisi distribusi, akhirnya pembangkitan selesai, transmisi tidak selesai, berlebih, seperti berlebih, padahal tidak berlebih. Production cost. Nah, setelah kita tahu ini pembangkitnya harus dibangun, sekian investasinya, ini energi primer yang disediakan, investasinya sekian, transmisi semuanya. Lalu kita hitunglah. Kita sudah tahu berapa energi yang akan kita produksi. Sehingga kita bisa menghitung berapa biaya produksi. Biaya produksi. Jadi belum yang lain. Berapa biaya produksi? Dari sistem kita itu. Setelah kita tahu itu, baru financial analysis. Kita sudah tahu biaya produksi sekian, kebutuhan dana investasi sekian, biaya produksi sekian, nanti kita akan dapat jual sekian kira-kira. Lalu dari mana dana investasi kita? Kita pinjam, oke, dipinjam berapa duit bank? Berapa bunganya? Jadi dia berinteraksi dengan biaya produksi. Wah, kalau bunganya besar, berarti biaya produksinya naik. Nah, ini terus. Lalu setelah dianalisis, oke, dana sudah ada, kita sudah dapatkan nanti dari bank sekian, dari pemerintah sekian, dari internal sekian, cukup, oke. Lalu kita hitung berapa kita mau menjual listrik itu. Berapa keuntungan kita supaya kita bisa membangun lagi nanti. Karena duit kita dapatnya setiap bulan misalnya. Itu kita diskusikan. Oke, kita untung kita 15%. Oke, kalau gitu harga jual kita sekian. Karena sudah ada biaya produksi, harga jual kita sekian. Lalu setelah semuanya sudah kita rencanakan, termasuk harga, kita duduk lagi. Kita pastikan bahwa semuanya itu sudah benar. Tahu-tahu ada keraguan, misalnya, ini kayaknya batu baranya sulit kita ini. Kalau terjadi bencana, terjadi angin kencang, itu terhambat salurannya. Bagaimana kalau kita kurangi sedikit batu bara, kita ganti dengan gas? Didiskusikan di proses titik ini. Kalau ada perubahan, kita kembali lagi. Kita lakukan production cost, financial analysis, kemudian harga jual. Kalau sudah benar, selesailah perencanaan kita. Tetapi kita sekarang dalam kondisi yang modern, tidak konvensional, itu ada demand side management. Demand side management ini bisa mempengaruhi resource atau pembangkit, bisa mempengaruhi load forecast. Salah satu harus kita pilih. Nanti pada saat kita diskusi menghitung reliability, ini akan kita lihat kapan kita bisa demand side management itu kita mengurangi load forecast, atau load forecast tidak kita ganggu, tetapi kita menganggap kita punya pembangkit baru dari demand side management. Oke? Nah, kalau sudah selesailah, kita buat laporan, yang bagus, kita kasihkan kepada pimpinan. Pimpinan bukan satu, ada tim juga. Presentasilah ketua bagian perencanaan ini dengan tim, karena nanti akan ditanya mengapa ini begini, mengapa ini begini. Harus terjadi itu dengan pimpinan.
Kalau pimpinannya tidak mengerti, lalu dia terima saja, dia percaya saja. Sehingga ada satu proses yang hilang. Proses pemeriksaan orang di luar dari tim. Itu perlu. Seperti saya utarakan, pada saat saya mendesain gardu induk dan tower, waktu saya young engineer di Caltex, ada orang yang GM yang terakhir memutuskan yang dia koreksi desain saya. Nah ini juga begitu. Pada level di atas dari divisi perencanaan, ada level di atas yang mengoreksi jika salah. Yang kritis dengan hasil perencanaan. Jangan diterima saja. 35.000 megawatt itu diterima saja. Kita nggak tahu tuh dari mana sumbernya, pada level apa sumber itu. Seperti terjadi banyak. Level atas diserahkan ke bawah, bawah serahkan terus sampai paling bawah, lalu ini yang mengerjakan yang paling bawah ini. Ke atas saling percaya aja, lalu jadilah itu satu kebijakan. Nyatanya salah, 35.000 megawatt. Itu akibat dari orang di atas dari divisi perencanaan tidak kritis dan tidak punya kemampuan untuk mengoreksi, lalu sampai kepada dirjen, dirjen ke menteri, menteri ke presiden, ketok palu presiden. Ternyata misalnya itu yang mengerjakan yang paling bawah, yang di atas itu tinggal percaya aja. Saya mengalami itu waktu saya di TEN. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada satu tugas ternyata yang bekerja itu lapisan bawah yang muda-muda yang tidak punya pengalaman ini. Atasnya approve, atasnya lalu diserahkan. Nih hasil kami. Begitu ditanya siapa yang membaca laporan ini dari halaman pertama sampai terakhir, tidak ada satupun. Kalau perencanaan ini di divisi perencanaan harus ada orang yang menguasai semuanya secara umum supaya dia bisa mempresentasikan, bisa menjelaskan, supaya tidak semua bicara. Jadi kacau. Dia bicara, kalau ada yang detail baru dibantu oleh tim ini. Sehingga orang yang di atas bagian perencanaan sampai pimpinan harus mengerti proses perencanaan. Bahwa perencanaan itu berasal dari load forecast. Kalau tidak ya seperti yang 35.000 megawatt. Demand side management yang tadi kita bahas minggu lalu, bahwa dia sekarang ini demand menyesuaikan supply. Kalau dulu supply menyesuaikan demand. Jadi perencanaan yang paling penting adalah load forecast. Oleh karena itu kita lihat load forecast untuk listrik. Permasalahannya, tingkat kesulitannya adalah prediksi setiap detik ditentukan oleh permintaan pada detik itu untuk menghindari blackout. Itu dia. Kenapa ini? Karena energi listrik tidak bisa disimpan. Nanti kalau sudah ada baterai, selesai seluruh permasalahan. Tingkat kesulitan, nggak perlu perencanaan-perencanaan, yang perlu direncanakan berapa baterai yang harus disiapkan. Karena produksi setiap detik ditentukan oleh permintaan pada detik itu, itulah tingkat kesulitan yang harus dibayar dengan harga pada sistem tenaga listrik. Tidak ada yang lain. Ada sektor lain yang mendekati telkom. Kalau telkom permintaan melebihi daripada supply, itu busy line. Kita hanya mendengar busy line. Oke, kita nanti telepon lagi setelah tidak sibuk. Tapi kalau di perusahaan listrik, apabila permintaan melebihi daripada demand, ancamannya blackout.
permintaan lebih besar daripada supply, itu ancamannya blackout. Oleh karena itu, ramalan beban seperti yang berkali-kali saya utarakan, yang penting adalah beban puncak, beban dasar, dan total energi. Beban puncak untuk mengetahui ini sudah berkali-kali, total kapasitas. Beban dasar untuk mengetahui jenis-jenis pembangkit, total energi untuk mengetahui berapa energi primer, berapa energi listrik yang akan diproduksi, dan berapa energi primer, dan kita tahu biaya yang dibutuhkan. Nah, ramalan beban itu ada 3. Ramalan beban singkat itu untuk operasional. Ada negara yang setiap 5 menit dia ramal, ada yang setiap 15 menit. Untuk dia, kalau 15 menit dia mengetahui, 15 menit ke depan beban sekian, jadi harus dibangkitkan sekian. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Ramalan beban menengah itu untuk pemeliharaan biasa. Nanti 3 bulan lagi ini harus 1 pembangkit harus dimatikan, sehingga nanti harus ada pembangkit cadangan pada saat itu. Nah, ramalan beban jangka panjang untuk perencanaan. Yang saya sebutkan tadi bahwa dalam perencanaan, ramalan beban adalah faktor terpenting yang mempengaruhi pemakaian listrik, jumlah penduduk. Tapi bukan berarti kita tinggal mengalihkan energi per kapita dengan jumlah penduduk untuk Indonesia. Kalau untuk negara maju bisa, karena sudah hampir sama, daya belinya sama, kebutuhan listriknya sama. Tapi kalau untuk negara seperti Indonesia, tidak bisa jumlah penduduk dikalikan dengan energi per kapita. Tapi jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan listrik, itu iya. Tingkat kesejahteraan jelas, makin sejahtera dia makin banyak peralatan listrik yang ada di rumahnya. Ada AC, ada kulkas, ada TV. Makin sejahtera dia, TV-nya setiap kamar, kulkasnya setiap lantai. Jadi makin sejahtera orang, makin banyak kebutuhan listriknya. Program elektrifikasi untuk Indonesia iya, karena selalu bertambah itu. Mau pertumbuhan ekonomi negatif, tetap penyambungan baru ada untuk memenuhi target rasio elektrifikasi. Tapi kalau negara maju sudah 100% rasio elektrifikasi, hanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi dominan. Kalau kita tidak. Jadi pertumbuhan kebutuhan energi listrik Indonesia bukan real kebutuhan masyarakat. Dia adalah kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur energi. Itulah dia sebenarnya angka itu. Pertumbuhan kebutuhan pada masa lalu itu adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, bukan kebutuhan real. Karena kebutuhan real lebih besar dari itu. Masih banyak orang yang belum punya listrik. Nah nanti, kalau sudah 100% rasio elektrifikasi, pertumbuhan kebutuhan listrik sudah real, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di setiap lokasi. Tidak dipakai nasional. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan beda dengan di Jawa. Jangan disamakan. Teknologi peralatan listrik jelas nanti, termasuk mobil listrik, termasuk lampu LED, termasuk penggunaan baterai, harus diprediksi karena dia akan mempengaruhi pemakaian listrik. Pembangunan industri jelas. Cuma permasalahan di kita sering terjadi industri, Kementerian Industri minta kepada Kementerian SDM
Siapkan listrik di lokasi ini karena kami akan membangun kawasan industri baru. Bersiaplah PLN, bangun pembangkit, bangun transmisi. Tahu-tahu pindah lokasi industrinya. Sering terjadi, pernah terjadi. Sehingga PLN pernah saya lihat di Kalimantan Utara tidak mau mengikuti kebutuhan keinginan yang dibuat oleh Pemdanya. Saya lihat sendiri rapat waktu itu. Pemdanya menyatakan kami akan bangun kawasan industri di Kalimantan Utara sebelah yang dekat pantai utara. Tolong siapkan listrik di sana. PLN bilang belum bisa kami langsung bergerak. Kami akan meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri, baru kami bisa mulai membangun. Karena alasannya sering terjadi perubahan-perubahan lokasi. Sehingga sangat marah waktu itu Pemda kepada PLN. Sampai gedung meja, kami ingin membangun di sini. Mengapa tidak disediakan listrik? Nah, di sini sering terjadi. Karena kesalahan sering pernah berpindahnya kawasan industri. Harga listrik untuk Indonesia tidak pengaruh. Mau naik harga listrik, kebutuhan tetap naik. Bagi negara maju, harga listrik mempengaruhi. Kalau listrik mahal, orang memang berhemat. Tapi di Indonesia, mau mahal, mau tidak, tetap aja kebutuhan kita meningkat. Walaupun meningkatnya mungkin tidak. Mungkin industri memperhatikan harga listrik. Tapi kalau kita beban puncak kita masih rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga tidak pengaruh, walaupun harga listrik mahal, paling dia protes, tapi dia tetap menggunakan listrik yang sama. Cuaca, bagi kita sedikit pengaruh cuaca. Musim hujan dan musim panas. Tapi bagi 4 musim berbeda. Di saat musim dingin, wah itu kebutuhan listrik tinggi sekali. Untuk heater, orang tidak banyak di luar, di rumah saja. Sehingga aktivitas penggunaan peralatan rumah itu tinggi. Tapi di saat summer, orang banyak di luar. AC tidak hidup. Heater tidak hidup. Sehingga di saat summer, musim panas, kebutuhannya kecil. Tapi bagi kita di Indonesia, tidak terlalu pengaruh di cuaca. Program load management pasti kita sudah bahas itu. Harus masuk dalam prediksi. Ketersediaan diversifikasi benar. Jadi misalnya listrik sekarang, kalau listrik itu nanti yang dari perusahaan listrik orang menggunakan solar cell, energi matahari, ya berbeda prediksi untuk suplai dari jaringan listrik. Kualitas sistem tenaga listrik jelas. Kalau kualitasnya nggak baik, listrik sering mati. Kalau sering mati, energi primer berkurang. Tapi kalau bagus reliability-nya, hidup terus, nah itu lain lagi. Jadi reliability mempengaruhi. Waktu jelas ya, waktu malam, siang, kita malam beban puncak, orang menggunakan listrik lebih banyak. Bulan juga, pada saat bulan puasa misalnya, 1 bulan berbeda. Atau ada pertandingan Liga pertama, Liga 1 di Indonesia. Dulu pernah pada saat saya mahasiswa, itu kalau PSMS Medan lawan Persija Jakarta, itu Jawa bisa 200 megawatt. Tiba-tiba naik kebutuhan listriknya karena semua orang menonton. Begitu selesai pertandingan, orang mematikan TV langsung. Jadi waktu, jam, hari, bulan diperhatikan. Kalau ada misalnya Olimpiade, nanti akan ada Olimpiade di Indonesia, ya itu listrik pasti naik. Ada kejuaraan sepak bola umur 18 tahun kalau nggak salah nanti di Indonesia juara Piala Dunia, itu naik nanti listrik. Nah yang begitu-gitu perlu diperhatikan. Saya rasa cukup kuliah kita hari ini sampai di sini.